Senang banget. Karena akhirnya, maksudnya aku punya impian dari dulu. Aduh, kapan nih pelatnas bisa di Bali? Dan akhirnya berkat pandemi, pelatnas di Bali. Sebenarnya apa yang membuat jadi memilih karate sih mungkin lebih ke aku belajar banyak dari karate. Maksudnya dari cara hidup, cara respect, cara menghormati sesama, terus juga belajar bagaimana sih seninya membela diri. Ketika kita sudah tahu cara membela diri, kita tahu cara berantem, kita justru nggak pengen berantem di luar. Itu yang buat aku kayak magic gitu. Jadi wah, ini nih bagus nih, olahraga ini benar-benar membentuk karakter aku yang tadinya mungkin bisa dibilang suka berantem dari dulu, dari kecil. Berantem sama adik, berantem sama tetangga, berantemnya bukan sama cewek-cewek, berantemnya sama cowok-cowok. Nah, tapi di karate akhirnya lebih diarahkan ini loh. Kalau lu mau berantem, di sini tempatnya berantem gitu. Jadi ketika pertama kali ikut karate langsung klik. 6 bulan latihan sudah langsung ikut kejuaraan, dan puji Tuhan saya dari cari sekolah sampai sekarang pekerjaan itu berkat karate. Jadi karate benar-benar ya salah satu hal yang membuat saya punya masa depan yang cukup bagus dan yang membuat saya menjadi saya yang sekarang. Seperti itu. Banyak sih ya, mungkin lebih dari pertama di SEA Games karena ini kan gengsinya multi event. Nah, dulu aku pernah punya kayak cita-cita. Jadi ketika SEA Games pertama kali di 2011 di Jakarta, aku sempat ditanya sama salah satu saudara di rumah, kamu gak ikut SEA Games? Terus saya cuma bilang, saya nanti ikut saya yang di Myanmar, saya bilang. Dan ternyata yaitu kekuatan dari ucapan ya. Kita gak pernah tahu ucapan mana yang dikabulkan Tuhan, dan ternyata benar. Pertama kali di Myanmar, saya dapat perunggu, saya dapat perak, terus lanjut lagi. Di usia masih 18 tahun, saya masuk tim Asian Games di Incheon waktu itu. Walaupun gagal, tapi saya sempat masuk sampai final bronze. Terus memori yang paling bagus itu SEA Games 2017. Pertama kalinya emas, tidak ada yang menyangka, tidak ada yang mentargetkan, benar-benar underdog banget, tiba-tiba bisa muncul sebagai penyumbang medali emas. Dan terakhir di Asian Games. Asian Games kita tuan rumah dan puji Tuhan bisa menyumbangkan medali. Itu benar-benar kenangan yang mungkin nggak akan bisa pernah dilupa sampai kapanpun. Tentunya setiap kejuaraan pasti kita punya target, dan ya tentu di pra-olimpik saya punya target untuk bisa lolos supaya bisa main di Olimpik. Di SEA Games pun saya ingin memperbaiki catatan buruk saya di SEA Games yang kemarin dengan menyumbangkan medali lagi di SEA Games 2021 di Vietnam. Jadi ya bersyukur sekali pelatnasnya sekarang lebih panjang dibanding pelatnas yang kemarin, dan di Bali semangatnya lebih membara, dan mudah-mudahan jalannya ke depan bisa lancar. Rasanya yang pertama bangga ya, sebenarnya lebih ke bangga karena nggak nyangka gitu, orang dari kampung yang nggak pernah tahu saya siapa, terus tiba-tiba yang benar-benar dari anak bawang ngerintisnya. Saya di Bali, dari pertama kali saya pelatnas, bisa dibilang saya pelatnas cuma 2 orang, 1 orang, dan sampai sekarang dari 2013 saya di Bali salah satunya yang paling bertahan. Jadi rasanya senang, bangga, dan memang sedikit beban karena ketika bebannya itu ketika kita tidak bisa mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan apa yang mereka pengen. Tapi di lain sisi itu justru jadi penyemangat gitu, bahwa ketika saya di tatami berhadapan dengan musuh, saya tahu di belakang saya tuh ada sekian ratus juta orang yang mendukung saya. Saya tahu saya nggak sendiri, saya punya Tuhan, saya punya teman-teman saya di pelatnas, saya punya masyarakat Indonesia yang juga mendoakan saya untuk memberikan yang terbaik di tatami dan untuk mempersembahkan ya hadiah kecil lah, kado kecil
sekeping medali gitu. Balik lagi itu jadi kebanggaan lagi, maksudnya di usia yang muda banyak dari teman-teman saya juga bilang bangga harusnya, karena di usia yang masih 18 tahun, 17 tahun memang tidak bisa kumpul sama teman-teman, nggak bisa hang out sering-sering, tapi di usia saya yang sekarang, di usia teman-teman yang muda-muda sekarang sudah bisa menghasilkan duit sendiri dari keringat sendiri di pelatnas, bisa bayarin orang tua ini, bayarin orang tua itu, membantu kehidupan orang tua, dan saya rasa sih nggak terganggu sih kehidupan kita bisa tetap hidup seperti biasa di luar atlet, tapi kita juga bisa menyesuaikan diri ketika kita ada di gelanggang kita seperti apa, ketika kita ada di tempat latihan kita seperti apa, ketika kita di luar juga kita seperti apa, ketika di keluarga kita juga seperti apa. Buat mama, buat papaku, dan buat almarhum adik aku. Mereka support apapun dari dulu, dari aku masih di bulu tangkis, dari dulu aku masih belum jadi apa-apa. Mereka support sekali. Apapun yang aku pengen, mereka selalu kasih. Dan memang aku dari dulu di bulu tangkis pun juga dulu punya prestasi, walaupun ya cuman setingkat kabupaten, provinsi, tapi dari situ saya udah pulang sudah bawa duit. Ini loh mah, aku bawa duit. Nggak perlu lagi minta uang jajan, nggak perlu lagi minta apa-apa. Dari bulu tangkis aja, dari kecil saya ingat sekali SMP saya udah bisa beli motor sendiri. Sepeda motor sendiri. Sampai akhirnya sekarang ya bisa punya mobil, gituan, ke depan bisa punya rumah, mungkin bisa punya usaha sendiri, bisa punya tempat latihan sendiri. Ya, yang pasti sampai saat ini sih masih merasa belum cukup untuk membanggakan mereka, tapi juga masih sedang berusaha sekuat tenaga untuk membuat mama, papa, almarhum adik aku, semua keluarga aku bangga. Untuk target sendiri, saya yang pasti pengen yang pertama lolos Olimpik, karena ini pertama kalinya karate dipertandingkan di Olimpiade, dan ini menjadi impian semua orang untuk bisa lolos ke Olimpiade. Jadi dari zaman 2002 mungkin kalau nggak salah, itu gaung Road to Olympic itu untuk karate sudah bergema. Tapi baru di tahun ini baru bisa terrealisasi, dan mudah-mudahan salah satu dari kami di tim nasional karate Indonesia bisa lolos ke Olimpik untuk membanggakan, membawa nama Indonesia berjuang di Olimpik. Dan harapannya mudah-mudahan olahraga karate juga ini bisa lebih dikenal di masyarakat. Lebih banyak lagi orang yang menggemari karate, karena kita tahu, saya sendiri juga sudah sempat searching beberapa kali. Karate merupakan olahraga yang cukup digemari di dunia, nomor 2 di dunia setelah Jiu-Jitsu dan Muay Thai. Jadi memang di Indonesia sendiri perlu lebih banyak lagi sosialisasi untuk masyarakat supaya lebih tahu apa sih olahraga karate. Dan untuk anak-anak muda, teman-teman masyarakat semua yang sedang merintis karir sebagai atlet, jangan pernah takut, karena kehidupan atlet saat ini itu sudah benar-benar terjamin. Saya sendiri sudah merasakan, cari sendiri, sampai dengan saya mendapatkan pekerjaan di karate. Jadi hidup jadi karate itu, hidup jadi atlet itu sudah tidak seperti dulu, jadi sudah benar-benar diperhatikan. Dan yang terpenting adalah jangan takut ketika apa yang menjadi passion kamu, ketika apa yang menjadi kesukaanmu ditekuni, didalamin, pasti sukses. Seperti itu. Karate Indonesia luar biasa.